Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisana Sidiki, semester 2 angkatan 2019 Universitas Maluku Saleh. Saya akan menjelaskan model-model memori dan memori jangka pendek dari mata kuliah psikologi kognitif. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertiannya dulu. Memori adalah elemen pokok dalam sebagian besar proses kognitif. Memori menjadi subjek penelitian utama para peneliti terdahulu, William James dan Hermann Ebbinghaus di Jerman. Sebagai sebuah topik penelitian, memori sempat diabaikan ketika dunia psikologi Amerika terobsesi dengan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme pada paruh abad ke-20 itu jugalah yang akhirnya memunculkan minat terhadap cara manusia menyimpan apa yang telah dipelajari dan bagaimana manusia mengubah pengetahuan itu menjadi memori. Nah, ada juga model memori dari William James, menyatakan bahwa memori bersifat dikotomi. Manusia mengamati sejumlah objek, informasi memasuki memori dan kembali hilang. Sedangkan beberapa informasi menetap di memori selamanya. Dengan demikianlah lahirnya konsep memori jangka pendek. Ada yang namanya memori ganda. Minat awal terdapat model memori ganda ini berkembang pada akhir tahun 1800-an ketika James membedakan memori langsung yang disebutnya memori primer dan memori tidak langsung yang disebutnya memori sekunder. James menyusun teori tentang struktur memori berdasarkan introspeksi dan ia menganggap memori sekunder sebagai suatu tempat penyimpanan memori yang gelap yang menyimpan informasi atau pengalaman yang pernah dialami namun tidak dapat diakses lagi. Seperti stimulus memasuki memori primer atau bisa dilupakan atau memasuki ke jenjang lagi memori sekunder. Dan itu akan menjadi memori yang tersimpan di dalam ingatan kita. Nah, saat kita berpikir tentang memori itu sendiri, kita sering membayangkan suatu tempat penyimpanan yang luas yang berisi informasi dan pengetahuan. Jenis memori semacam itu umumnya disebut dengan memori jangka panjang atau LTM dan merupakan suatu aspek dari memori kita. Meskipun memori jangka pendek memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil dibandingkan memori jangka panjang, STM atau memori jangka pendek memiliki peranan penting dalam proses memori. Suatu karakteristik lain pada STM atau memori jangka pendek adalah kapasitas penyimpanannya yang terbatas diinginkan oleh kapasitas pemrosesan yang juga terbatas. Dan bukan hanya itu, terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Nah, sekarang ada model memori kerja. Memori kerja itu sendiri didefinisikan secara konseptual sebagai suatu tipe meja kerja yang secara konsisten mengubah, mengkombinasikan, dan memperbarui informasi baru dan lama. Model memori kerja menyanggah pandangan bahwa STM hanyalah sekedar suatu kotak di kepala, semacam unit pemrosesan sederhana tempat informasi dikirim ke LTM atau lenyap. Selanjutnya, kapasitas STM. Lloyd dan Margaret Peterson adalah para peneliti yang mempelajari durasi STM. Namun, Miller lah yang dalam karyanya yang berwawasan ke depan 1956 mempelajari kapasitas STM. Miller menyimpulkan bahwa STM memuat 7 unit. Menurutnya, catatan resmi paling awal tentang kapasitas STM ditemukan pada pengamatan Sir William Hamilton, seorang filsuf abad ke-19, yang mengatakan jikalau Anda melemparkan segenggam kelereng ke lantai, Anda paling-paling hanya mampu mengamati
bicara sekaligus 6 kelereng atau paling banyak 7 kelereng tanpa rasa bingung. STM dan chunking. Kemampuan STM mengenai informasi dalam jumlah besar dipancarkan oleh kemampuan kita melakukan chunking, yakni mengubah kapasitas menjadi unit-unit yang bermakna. Meskipun demikian, chunking belum dapat terjadi hingga LTM memaknai unit-unit tersebut. Hubungan antara STM dan chunking diilustrasikan dengan sangat baik dalam sebuah eksperimen yang dilakukan Power dan peringatan 1970. Dalam eksperimen tersebut, para partisipan diminta membaca satu rangkaian huruf dan selanjutnya mengingat rangkaian huruf tersebut. Dalam kondisi pertama, para partisipan membaca huruf-huruf yang disusun menjadi unit-unit chung, yang tiap-tiap unitnya terdiri dari 3 huruf. Dengan bantuan HLM, unit-unit chung tersebut menjadi bermakna, misalnya CSL, LOL, MTF, IBM. Dalam kondisi kedua, para partisipan membaca huruf-huruf dengan chung yang tidak bermakna, misalnya CS, ILO, LMT, PIB, atau M. Ditekankan bahwa para partisipan lebih mudah mengingat unit-unit chung yang terdiri dari huruf-huruf yang bila digabungkan menjadi bermakna. Hal ini menunjukkan peran LTM dalam STM dan chunking. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyediaan informasi dalam STM atau memori jangka pendek. Informasi yang tersimpan dalam STM dapat berupa informasi auditori, visual atau semantik, tergantung jenis informasi atau jenis tugas yang dialami seorang. Sebagai contoh, andaikan seorang ditanyai berapa jumlah saudara kandung Anda, ia menjawab 3 karena informasi tersebut telah tersedia dalam bentuk auditorik. Namun, berapa jumlah jendela di rumah Anda? Anda mungkin kemungkinan besar itu harus memunculkan suatu gambaran mental tentang rumah Anda dan Anda melakukan semacam penjelajahan maya sebelum Anda akhirnya menjawab. Seperti ini. Saat diberi pertanyaan berapa jumlah jendela Anda di rumah itu, Anda mungkin akan berpikir, membayangkan dulu rumahnya, lalu sekilas ingat Anda di kamar ada 2 jendela, di luar ada 4 jendela, di belakang ada 5 jendela. Ya, itu baru bisa Anda menjawab. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus atau fenomena lapangan. Contohnya seperti dalam mengingat nomor telepon. Kasus pertama yang berhubungan dengan memori jangka pendek yaitu dalam mengingat suatu nomor telepon atau handphone seseorang atau juga kerabat kita. Untuk mengingat nomor sendiri, biasanya dalam beberapa menit atau detik Anda mampu mengingat nomor yang penting bagi Anda. Hal ini bersifat memori jangka pendek, hanya butuh waktu singkat untuk mengingat dan juga bisa dilakukan beberapa kali pengulangan. Sekarang kasus dalam memori kerja. Contoh kasus memori jangka pendek selanjutnya ini yaitu memori kerja, sebuah memori yang berkaitan dengan penyimpanan beberapa informasi melalui atau hitungan menit sehingga beberapa jam kemudian. Umumnya, memori kerja berfungsi mengubah informasi, menjejaki perubahan dan pembaruan suatu memori, pengambilan ulang informasi, membuat pembandingan, sampai membagi perhatian. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil, memori dapat dikategorikan sebagai STM atau memori jangka pendek, LTM atau memori jangka panjang, dan memori kerja. Setiap kategori tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kapasitas memori jangka pendek itu terbatas. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.